ini unik ya. Jadi apa yang teman-teman sampaikan, banyaknya ke kiri, itu kalau digali berdasarkan filsafat, itu filsafatnya utilitarianisme, filsafatnya Jeremy Bentham. Cuman teman-teman pasti tidak mengambil individu tersebut untuk kemudian menjadi landasan berpikir. Nah, kemungkinan besar basicnya justru adalah basic atau value dari religion atau agama atau keyakinan kita. Itu luar biasa sekali. Nah, umumnya orang itu memilih ke kiri. Betul. Karena logikanya yang pertama adalah secara statistik. Yang kedua, seperti yang disampaikan Ibu tadi, lebih baik 1.000 orang itu terselamatkan, ada 1.000 keluarga yang kemudian tidak atau selamat, ketimbang kita kemudian memilih ke dalam jurang. Nah, akhirnya opsi yang kita ambil itu adalah opsi yang ke kiri. Tapi pertanyaan lanjutannya adalah, bagaimana seandainya ketika kereta melaju cepat, saya sebagai seorang masinis dan teman-teman juga sebagai masinis juga gitu ya, itu kemudian bertemu dengan simpangan, ke kanan ke jurang, kita 1.000 orang di belakang, ke kiri ternyata ada 5 orang. 5 orangnya bukan koruptor, Pak. 5 orangnya bukan orang yang suka mencatut keuangan negara, Pak, Bu. Tetapi yang pertama adalah orang yang kita cintai, ibu kita, ayah kita, anak yang sudah kita tunggu selama 10 tahun kemudian kita lahirkan, dan kita lihat ternyata ada di depan kita, nggak tahu gimana caranya, ada di situ. Dan dua orang lagi sahabat kita dan orang yang kita cintai lainnya. Nah, ketika saya memberikan gambaran seperti itu, umumnya orang itu jadi ragu. Ada yang kemudian memilih, ya udahlah kalau gitu saya ke kanan aja deh. Dan ada loh jawaban seperti itu, udah saya ke kanan aja. Tapi kemudian ada yang mengatakan, udah saya ke kiri aja biarin, nggak apa-apa, nggak masalah, ke kiri aja daripada 1.000 orang yang meninggal dunia. Nah, minimal orang itu ragu. Minimal orang yang saya tanya itu ketika saya jabarkan informasinya secara detail, dia jadi ragu. Tetapi uniknya adalah, meskipun dia ragu, dia tetap melanjutkan, dia tetap memegang pilihan yang telah dia pilih sebelumnya. Tidak berubah karena waktu, tidak berubah karena kondisi, tidak berubah karena situasi. Itulah integritas, itulah nilai pribadi, itulah karakter. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita melihat nih ya, kok jadi pada diem nih Bapak Ibu? Kalau kita melihat nih, jadi galau ya Pak ya. Jadi galau. Nah, contohnya terlalu ekstrim. Oke, Bapak Ibu sekalian nih, kita bicara tentang etos, nilai pribadi, karakter, integritas salah satu diantaranya, kredibilitas salah satu diantaranya. Nah, integritas dan kredibilitas itu yang saya sampaikan tadi, itu terwujud di dalam values, di dalam nilai. Hampir semua perusahaan-perusahaan yang bagus itu punya nilai integritas. Semua agama, semua keyakinan yang mengajarkan banyaknya pada kebaikan itu punya nilai integritas. Itu namanya values, nilai. Tetapi yang namanya integritas juga ada kaitannya dengan kualitas, ada kaitannya dengan waktu, ada kaitannya dengan ukuran. Alam semesta ini itu merupakan perwujudan dari integritas diri kita. Integritas alam, hukum alam, hukum yang Allah atau Tuhan ciptakan, Rob kita ciptakan. Nah, sehingga sangat presisi sekali. Ada ukuran-ukuran detailnya. Nggak bisa melampaui, nggak bisa berjalan, nggak bisa melangkah, nggak bisa berkembang. Jika seandainya, nah ada hal seperti itu kan? Termasuk di dalam pekerjaan kita. Di dalam pekerjaan kita ada kualitasnya kan, yang harus kita penuhi. Ada waktu pengerjaannya. Kemudian ada pengukurannya bagaimana. Seandainya kita bisa merangkum itu dan kemudian mengintegrasikan ke dalam diri kita sebagai sebuah kualitas pribadi, maka itu menjadi nilai integritas buat teman-teman, buat kita. Makanya perusahaan itu kan
membuat berbagai macam perangkat ya. Ada job description, kemudian ada KPI-nya, kemudian ada standard operation procedures-nya, ada code of conduct-nya, kemudian ada macam-macam, ada menggunakan balance scorecard dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga kredibilitas dan integritas. Bayangkan kalau seorang pembicara, seorang manajer, seorang pebisnis, seorang profesional, dia punya integritas, etos, punya kredibilitas. Pada saat dia menyampaikan, kata-katanya sederhana aja Pak Bu. Sampaikan, orang, oh oke, baik, siap, 86, saya laksanakan. Karena apa? Dia punya track record. Dia terjaga profesionalismenya. Sehingga pada saat dia menyampaikan dengan singkat, padat, itu perkataannya didengar, dipercaya, dia diperjuangkan, dalam tanda kutip disayang. Nah, kalau orang yang sudah punya integritas kan masuk di dalam bagian dari etos kan. Mantap. Saya sering kali bertemu ya Pak ya, atau saya kasih contoh lah. Dulu saya pernah bekerja di perusahaan properti itu. Jadi ada seorang sales wanita, itu dia pada saat kita sedang melakukan briefing, dia angkat tangan. Pak, Bu, mohon maaf ya, saya harus berkomunikasi dengan konsumen. Waktu itu dia menggunakan BlackBerry. Ya silakan, karena namanya konsumen kan. Nah, kemudian dia kirimkan tuh pesan dan lain sebagainya. Selesai. Pas sudah gitu, sore harinya dia datang ke tempat saya. Mas Fajar, tadi waktu saya lagi ada meeting itu ternyata ada konsumen yang nanya ke saya tentang brosur produk kita tuh seperti apa. Saya kirimin dong. Pas saya kirim, itu Mas, tadi 2 jam yang lalu orang finance bilang sudah ditransfer down payment-nya. Wah, kata saya, ini luar biasa. Dan dia mengatakan, kok Pak, kenapa sih langsung mengirimkan uang DP? Bapak nggak mau ngelihat ke klaster kita, nggak mau ngelihat posisinya di mana, Bapak nggak mau ngelihat bahan bangunannya itu seperti apa? Kan kita punya rumah contoh. Konsumennya cuma bilang seperti ini, Fai, saya kan udah beli rumah ke kamu udah berapa kali, Fai? Nah, kalau kamu ngirimin sesuatu ke saya, informasi ke saya, ya kalau saya punya uang ya saya kirim. Nah, karena kebetulan saya lagi ada uang nih buat investasi, ya saya kirim, Pak. Ngapain nanya-nanya panjang lebar? Luar biasa. Karena apa? Etos, integritas. Nggak perlu banyak bicara. Kadang-kadang orang seperti itu tuh. Kalau integritas dan kredibilitasnya udah baik ya. Oke. Nah, kredibilitas ini atau integritas ini itu juga diwujudkan dari bagaimana kita memimpin by example. Jadi orang tuh kan memperhatikan aktivitas kita, perilaku kita. Kalau perilaku kita sesuai, walk the talk, sesuai dengan apa yang kita jalankan, kemudian kita jalankan apa yang kita katakan, orang pasti respect. Nggak mungkin nggak respect. Makanya kalau kita ngelihat contoh ya, teman-teman kan tahu Pak Dahlan Iskan ya, dulu pernah menjadi Menteri BUMN kalau nggak salah. Setahu saya, Pak Dahlan Iskan, dan sering saya lihat podcastnya, beliau itu ketika menyampaikan, suaranya cempreng kayak saya. Artinya, nggak meyakinkan dari segi intonasi, dari segi pace. Nggak meyakinkan, tetapi pertanyaannya adalah, kok dia punya kapasitas untuk memimpin BUMN, memimpin kementerian, memimpin Jawapos, yang karyawannya itu ada ribuan orang. Nah, karena apa? Karena dia punya integritas. Dan dia juga menggunakan teknik tertentu kan ya. Dia mengkomunikasikan idenya, kemudian menginstruksikan, menggunakan tertulis ya, menggunakan cara yang lain juga. Tetapi itu luar biasa. Nah, intinya adalah kalau kita punya integritas, etos kita bagus, wah orang mudah sekali untuk mendengarkan kita.